Haulul mauqif ya. Iya. Mauqif terminal. Mauqif tugas. Halte atau terminal. Tempat pemberhentian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sekarang kita masuk ke as-sam'iyyah. Sesuatu yang bisa dipahami hanya melalui riwayat nakal. Ma'rif kamu minas sama atau minan nakal. Itu dari hadis dan dipahami dari Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haulul mauqif. Mauqif tempat pemberhentian. Nama lainnya mahsyar. Padang mahsyar ya. Di padang mahsyar itu ada apa sih? Ada haul. Apa itu haul? 1 tahun. Itu haul pakai H. Kemarin nggak diajak. Haul. Seperti di Burdah, likulli haulin minal ahwali muqtahami. Haul adalah apa? Itu segala kesulitan. Maka di sini dikatakan apa itu haulul mauqif? Ma yusibul insana fihi. Sesuatu yang menimpa manusia fihi di dalam mauqif, di dalam mahsyar, minasyada'in berupa kesulitan-kesulitan wal alat. Telah ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah ala annahu yahsulu lil insan fil yaumil akhir ahwal katsirah. Contohnya nanti ada inna zalzalatas saa'ah, ada zalzalah. Kemudian ada yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang disusui enggak kerasa. Orang yang menyusui tidak sampai lupa kepada yang disusuinya. Oke, yauma yaqumur ruhu la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Ila akhirih dijelaskan di ayat itu. Coba kita jelaskan. Di hadis bagaimana? Wa fi hadits Muslim tadnu syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Tadnu mendekat ya. Matahari mendekat hatta takuna minhum kamiqdari mil. Seperti jaraknya 1 mil aja. Fa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Keringatnya itu sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang ila ka'baihi, saat itu mata kaki. Ada yang meminhum man yakunu ila rukbatayhi, ada yang sampai lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi. Hiqwai itu nanti dijelaskan pinggang lah ya, antara pinggang dan dada. Wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman. Iljam itu maksudnya apa sih? Lijam itu artinya tali kekang yang biasa di kuda. Berarti maksudnya sampai sini keringatnya. Wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman wa asyara nabi ila fihi. Fihi maksudnya fam. Nabi mengisyaratkan mulutnya. Ada yang sampai sini araqnya. Oh, ya kan? Wahiqwaihi atau hiqwaihi tasniyatu hiqwun. Atau hiqwani, harusnya wahiqwani tasniyatu hiqwun. Tasniyatu hiqwin wa huwal kasyah alladhi bainal khasirah ila dhilak. Khasirah itu pinggang lah, yang tulang pinggang itu ila dhilak sampai tulang rusuk. Tengah-tengah itu lah pinggang lah bahasanya. Oke, sudah ya. Banyak banget di situ kegiatan ahwal al-mauqif. Selanjutnya mizan nih, timbangan. Ya fil Qur'anil Karim ayatun katsirat tadullu ala anna lillahi ta'ala mizanan tu'rafu bihi a'malul ibad. Darinya kita tahu perbuatan hamba min khairin aw syarrin yaumal qiyamah. Tapi kalau ditanya kayak gimana bentuknya? Walam yarid fi wasfihi ma yasihhu li'timadu alaihi. Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran untuk menyifatinya. Yang penting kita wa yajibul imanu bihi wa tafwidu ilmi haqiqatihi ila Allah. Jadi kalau ditanya bentuknya kayak gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya kita percaya ada yang namanya mizan. Hadisnya Allah berfirman, "Nadha'ul mawazinal qista." Kami akan membuat mizan yang adil di yaumil qiyamah. Wal waznu fa amma ma thaqulat mawazinu ila akhirih. Nah, Mu'tazilah bilang mizan pada ayat-ayat itu bukan mizan beneran, tetapi mizan yang dimaksud adalah pokoknya keadilan.
di akhirat akan ada keadilan. Maka dikatakan di sini wala da'iya, tidak ada alasan lisorfil ayat, untuk memalingkan ayat an zahiriha, dari makna zahirnya. Tidak perlu mentakwilkan ayat, bahasanya itulah. Wa ta'wil mizan, tidak perlu mentakwilkan mizan bil adli, dengan keadilan yang ada di keadilan untuk segala sesuatu, enggak. Kama qalatil mu'tazilah. Mereka mengatakan karena amal itu bukanlah jauhar, tapi dia a'rad, muhtajina bi anal amal a'rad wal a'rad la tuzan. Sedangkan a'rad tidak ditimbang. Oke ya. Sudah. Lanjut. As-suhuf. Kalian berikan ada suhuf ya. As-suhuf wa huwa ma tuktabu fihi, ma taktubu fihi hal malaikatu a'malal mukallafin. Segala sesuatu yang ditulis di dalamnya amal perbuatan orang-orang mukallaf. Minal aqwal atau wal i'tiqad wa a'malil jawari. Aqwal, i'tiqad, amal jawari. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ya, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, catatannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, barang siapa diberikan kitabnya dengan tangan kanan ila akhirih. Wa bil jumlah fas-suhuf hiyal kutub allati ahsat, yang telah menghitung jami'a a'malil ibad al-mukallafin, seluruh amal ibadah makhluk yang mukallaf. Oke, pertanyaannya, boleh nggak ditakwil? Tidak, sama dengan di situ baris setelahnya wal hamlu 'alal haqiqati mungkin, mengartikannya sebagai arti hakikoh mungkin, fayajibul imanu biha bila takwil, tanpa ditakwilkan. Lanjut, hisab kam, bukan hisab itu. Al hisab ma'nahu lughatan al-'ad, menghitung. Al-'ad. Wastilahan tauqifullah ibadahu fil mahsyar. Tauqif membuat berhenti, membuat berdiri. Hisab itu apa maksudnya? Allah membuat hambanya berdiri atau berhenti di mahsyar. Mahsyar apa? Mauqif. Oke kan? Ala a'malihim khairiha wa syarriha. Bukan membuat berdiri. Tauqif kalau pasangannya ala artinya memperlihatkan. Memberitahukan. Maka hisab di sini adalah Allah memberitahukan, nih tagihan kamu, kayak gitu maksudnya. Memperlihatkan ya. Tauqif ala berarti memperlihatkan. Allah memperlihatkan kepada hambanya di padang mahsyar ala amalihim, memperlihatkan amal-amal mereka, baiknya, buruknya, berupa fi'al, qaul atau i'tiqad. Caranya gimana? Nah ini nih. Wa dzalika bi'an, ini cara pertama nih. Atau bentuk pertama kemungkinannya. Bi'an yukallimahumullahu ta'ala bikalamih. Allah berbicara kepada mereka. Pembicaranya bagaimana? Alladzi laisa biharfin wala sautin. Karena kita sudah tahu Allah laisa kamitslihi syai'un. Pertanyaannya, kalau tanpa suara dan tanpa huruf gimana caranya? Maka caranya bi an yuzila anhumul hijab. Hijabnya dihilangkan. Jadi udah ngerti semuanya, tanpa ada saut, tanpa ada harf, pahami. Oke ya. Ini kan kalau dia kalau seperti itu. Jadi dengan cara dihilangkan hijab, tanpa ada saut, tanpa ada harf, mereka sudah paham. Hatta yafhamu minhu ma yurid an yafhamu. Oke, itu kemungkinan pertama. Allah yukallimahumullahu secara langsung. Atau yang kedua, au yukallimahumullahu ta'ala bi aswat huruf. Kalau aswat huruf, Allah mungkin tidak seperti itu. Tidak, maka yakhluquha fima yasha. Allah ciptakan suara itu kepada sesuatu yang ia kehendaki. Oke ya. Pertanyaannya, itu kan hisab dari Allah langsung ya? Ini bornya kamu langsung. Atau bisa jadi waqad yakunu hisab minal malaikah. Waqad yakunu minhu ta'ala wa minal malaikah jami'an fi anin wahid. Kadang Allah saja, kadang sama malaikat, kadang Allah sama malaikat. Kan biasanya kalau ngurus-ngurus pengennya ketemu syu'un, apa pengennya ketemu sama Amid? Iya. Pengen langsung ke Amid. Karena Amid lebih enak. Kalau syu'un kan biasanya terlek karena sesuai dengan saya atasnya bilangnya gitu. Padahal atasannya punya kebijakan tersendiri. Iya kan? Iya. Maka biasanya saya pengennya Allah aja lah. Hisab. Kalau malaikat biasanya galak. Ya misalnya gitu. Oke. Wa kaifiyatuhu mukhtalifah. Caranya banyak macam-macam. Wa minhul yasir, ada yang mudah. Wa minhul asir, ada yang sulit. Wa minhus sir, ada yang sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Wa minhul jahr.
Oke. Wa minhum ma yakunu ma'ahul fadl. Ada yang dapat kompensasi lah, pakainya fadl, kompensasi, atau pakainya kemuliaan, pemberian, bukan pakai hitung-hitungan benar. Wa minhum ma yakunu ma'ahul adl. Ada yang pakai hitung-hitungan adl, hitung-hitungan benar. Wa dzalika ala hisab ikhtilafi a'mal, ala hasabi ikhtilafil a'mal. Nah, pertanyaannya ini untuk siapa saja? Wa huwa 'amun li kaffatil khalq, mau manusia, mau jin. Wa yakunu ba'da akhdhis suhuf, setelah mengambil catatan buku amal. Nah, ini nih, lihat nih paragraf setelahnya. Wa aisarul hisab hisabullah ta'ala faqat li 'abdihi sirran. Hatta la ya'lamu dzalika ahadun minal ins wal jin wal malaikat. Pertanyaannya, orang-orang yang maksum para nabi dapat hisab apa enggak? Wala yakunul hisab lil ma'sumin. Wala liman warada istithna'uhum fil ahadits. Dan juga tidak terjadi kepada orang-orang yang disebutkan di dalam hadis. Ada berapa? Sab'una alfan. Bi ghairi hisab. Wa hum sab'una alfan. Yang mana afdaluhum Abu Bakar. Mereka enggak kena hisab sama para nabi. Oke, itu. Wallahu sari'ul hisab, hasibun anfusakum. Lanjut, pertanyaannya, Allah kan udah ngerti amal-amalnya. Terus ngapain dihisab di akhirat? Wal hikmatu fil hisabi ma'a anna Allah ta'ala 'alimun bi tafsilil amal idharun li fadailil muttaqin. Ini memperlihatkan keutamaan orang-orang muttaqin, wa fadail dan skandal-skandal atau keburukan-keburukan orang yang musuh. Iya, biasanya fadhihah itu artinya skandal, hal-hal yang buruk, keburukan-keburukannya orang ahli maksiat. Di mana memperlihatkannya? Ala ru'usil asyhad, di hadapan makhluk semuanya, agar yang bahagia tambah bahagia. Takmiman li masaratil awan, masarat itu kebahagiaan ya, menyempurnakan kebahagiaan makhluk, wa hasratil akhirin, dan kesedihan makhluk. Itu aja, akhirin awalin nggak ada makhluk aja. Selanjutnya haud, telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Haud, di situ katakan haudi masiratu syahr. Telagaku jaraknya adalah 1 bulan perjalanan. Zaman dulu 1 bulan perjalanan kira-kira dari Mesir sampai mana? Indo, kira-kira. Jauh banget. Mungkin dari sini sampai Israel. Sampai Mekah lah ya. Mungkin lah ya. Maksudnya perjalanan, pokoknya luasnya segitu. Jarak 1 bulan. Kalau jalan sekarang Wa zawayahu sawa, airnya jernih. Ila akhirnya di situ rihuhu atyabu minal mis wa kizanuhu akthar min nujumis sama. Kizan itu kuz, artinya cawan, gelas. Man syariba minhu fala yadmau abadan. Orang yang minum tidak akan tahu setelahnya. Pertanyaannya, Mu'tazilah mengingkari tidak? Mengingkari. Wa angkarul Mu'tazilah itu wujud haudin bihadzal makna. Enggak mungkin ada haud beneran. Mereka mengatakan haud itu apa? Haud itu maksudnya ridho. Ada ridho Allah di akhir, Nabi punya keridhaan. Yatafaddalu bihillahu ta'ala ala man yasha, yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Pertanyaannya, ini boleh diterima enggak? La wa hadza ta'wilun yambu anhu lafdzul hadis. Ini takwil yang dijauhi oleh lafaz hadis itu. Enggak dekat sama lafaz hadis. Lafaz itu bilang haud, bukan ridho. Masa ridho saya masih rotu syahrin, zawayahu sawa ma'hu abyad. Sulit. Maka fal haqqu wujubu i'tiqadi anna li nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudhan mawrudan. Mawrud itu yang didatangi. Cuma biasanya kalau yang didatangi adalah sumber air, makanya warad. Walamma warada ma'a Madiyana. Warada ma'a Madian. Warada itu biasanya artinya mendatangi. Oke. Pertanyaannya, walikauni thubutil, tadi kan ada yang mengingkari tidak ada haud ya, adanya ridho. Kafir apa enggak? Walikauni thubutil haudi bil hadis, karena kabarnya bil hadis, lam yukaffar mudhuh wa in fasaq. Jadinya fasik walaupun tidak kafir. Itu ya. Walam yukaffar mudhuh. Selanjutnya sirat adalah jalan yang lurus, jalan yang jelas. As-sirat lughatan at-tariq al-wadih. Wa syar'an jisrun, jembatan, mamdud, terbentang, alamat di jahanam, di atas jahanam. Matan itu kan punggung, matni toiroh, punggung pesawat, maksudnya di atas pesawat, di atas lah ya. Alamat di jahanam, di atas jahanam. Terbentangnya di mana? Bainal mauqif wal jannah, antara tadi mauqif mahsyar sampai surga. Yariduhu jami'ul khalaiq,
dilewati atau didatangi oleh seluruh makhluk, mukmin, kafir. Untuk apa? Lil murur alaihi, untuk dilewati. Sifatnya bagaimana? Huwa adaqu minas sya'ra. Adaqu, lebih tipis dari sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayfi, lebih tajam dari pedang. Gara-gara setasawur kayak gini, Mu'tazilah bilang nggak mungkin. Lebih tipis, sekali nginjak langsung ke ini dong. Langsung jatuh dong. Menurut Mu'tazilah makanya nggak ada. Coba kita cek. Dia mau pernah. Ntar dulu ya, itu nanti ingkar Mu'tazilahnya nanti dulu. Baris keempat, faminhum man yanju minal wuqu' finnar. Jadi orangnya nanti bermacam-macam. Ada yang selamat jatuh dari neraka. Tapi mereka juga berbeda-beda. Wa haula'i yatafawatun fi sur'atil murur. Kecepatannya beda-beda. Ada yang jalan, ada yang lari, ada yang langsung secepat kilat. Ila akhirih, tergantung awalnya bagaimana. Pakai paketannya bagaimana. Oke. Wa minhum, itu tergantung amal solehnya dan keikhlasannya. Baris bawahnya, wa minhum. Wa minhum man la yaslam minal wuqu' finnar. La yaslam minal wuqu'. Tidak selamat dari jatuh. Maksudnya apa? Berarti jatuh. Ya kan? Berarti ada yang jatuh ke neraka. Wa haula'i yatafawatun, mereka juga berbeda-beda tergantung jaraim, tergantung maksiat yang mereka lakukan. Faminhum man yukhlad atau yakhlud finnar, ada yang abadi di neraka, wala yakhruj minha, dan tidak pernah keluar dari sana. Mereka itu siapa? Wa hum alladzina matu 'alal kufr. Titik. Wa minhum, ada yang la yakhlud, ada yang tidak abadi. Siapa? Wa hum awsatul mu'minin min jami'il umam, orang-orang yang bermaksiat dari seluruh umat Nabi siapapun. Oke? Dalilnya apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Oke, sudah. Wa ankarul Mu'tazilah, paragraf setelahnya ya. Karena tadi lebih tipis dari rambut, mungkin apa enggak dilewati. Wa ankarul Mu'tazilah wujud as-sirat bi hadzal ma'na wa qalu innahu bi hadzal ma'na mustahil li'annahu law kana 'ala hadzal wasfi la yumkinul 'ubur 'alaihi. Tidak mungkin dilewati. Fa ijaduhu abad, adanya bahwa penciptaannya berarti sia-sia. Wa qala ahlus sunnah inna wujudas sirat bihadzal ma'na minal mungkinat al-aqliyah. Mungkin saja. Jadi kita lewat terus tidak sakit, seperti halnya kamu kena ada api tapi nggak kebakar. Ya kan? Wa qad waradat an-nusus al-qawati, apalagi ada nas-nas yang qati' bihi, fa yajibul imanu bihi amalan bin nusus al-qat'iyyah. Sudah itu ya. Sama setelahnya juga syahadatul a'dha. Syahadatul a'dha gampang. Di hari akhir kita nanti anggota tubuh akan bersaksi semuanya ya. Yaitu yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allah. Gampang itu mah ya. Syahadatul a'dha maksudnya kesaksian apa? Perbuatan baik, perbuatan buruk. Asy-syafa'ah. Ini nih, menarik nih. Syafa'ah lughatan al-wasilah wa talab. Syafa'ah secara bahasa wasilah, perantara atau meminta. Secara urf wa urfan, secara syariat ini adalah su'alul khair, meminta kebaikan, minal ghair, dari orang lain, lil ghair, untuk orang lain. Wa hiya khamsatu anwa'. Yang pertama asy-syafa'ah fi faslil qada. Pada di mahsyar itu, di mahsyar dikumpulin, habis itu dikasih kitab, habis itu dihisab. Di situ kan ada yang keringatnya, mukanya macam-macam, ada haul di sana lah. Nah di sini katakan syafa'ah fi faslil qada, di tempat itu dikasih syafaat li irahatil khalqi jami'an, agar orang-orang itu merasa rehat, merasa nyaman lah boleh ya. Al muslim wa ghairihi min tulil wuquf, lama banget berdiri, wa masyaqqati sulit. Ini yang dimaksud ini milik siapa? Wa hiya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Oke, kisahnya faqad warada anna an-nas yadhabuna fi hadzal waqti ila rusul min Adam ila Isa alaihi wasallam yas'alunahum asy-syafa'ata. Syafaat untuk apa? Filin siraf min dzalikal mauqif, agar mereka keluar dari tempat itu. Fa kullun yubdi hujjatan yastanidu 'alaiha fi ta'akhkhurihi 'an asy-syafa'ah. Setiap rasul akan menampakkan hujjahnya. Kenapa mereka enggak bisa menyafaati? Ila an yadhabu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu syafa'ah fa yaqulu ana laha. Akhirnya fayasjudu tahtal 'arsy. Beliau sujud fa yaqulu Allah ta'ala irfa' ra'sa.
Wasal tu'to, mintalah tu'to, kamu akan dikasih. Wasfa, syafaatilah, tusyafa, kau dikasih izin untuk memberi syafaat. Fayarfa'u ra'sah. Oke. An-naw'u tsani asy-syafa'atu fi idkhali fariqin al-jannata bighairi hisab. Atau idkhali fariqil jannah bighairi hisab. Yaitu syafaat untuk memasukkan sekelompok orang ke surga tanpa hisab. Sebagian ulama mengatakan ini juga mukhtas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ketiga asy-syafa'ah fi ziyadati darajat. Kamu tadinya masuk surganya 3, level 3. Naikinlah level 4, level 5. Itu maksudnya asy-syafa'ah fi ziyadati darajat. Kalau ini wa hadhihi laysat khassah bin nabi ijma'an. Oke ya. Ini hadhi laysat khassah bin nabi. Tapi 3 syafaat ini ada wa hadhihi al-'athalatha lam yukhalif fiha ahadun min ulama'il kalam. Pokoknya ini sepakat ada. Yang keempat, asy-syafa'ah fi man istahaqqa dukhulan nar min 'usatil mu'minin lirtikab kabirah an la yadkhulaha. Jadi ada orang yang sudah divonis untuk masuk neraka gara-gara dosa besar. Nabi punya syafaat agar dia tidak masuk neraka. Itu maksud daripada fi man istahaqqa dukhulan nar, syafa'ah li aisyah an la yadkhulaha, syafaat agar dia tidak masuk. Yang kelima, asy-syafa'ah fi ikhraji qaumin minan nar. Dakhaluha, mereka sudah masuk. Allah. Bisa ya? Mereka sudah masuk, dakhaluha. Tapi dikasih syafaat. Wa hadzal tapi lirtika bihim kaba'ir wa syirk. Mereka melakukan dosa besar, bukan syirik. Wa hadzal naw'ani waqa'a fihi ma khilafun baina ulama'il kalam. Diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij karena menurut mereka itu wa kullun man qala inna murtakibal kabirah mukhallad finnar. Berarti setiap orang yang mengatakan bahwasanya yang melakukan dosa besar akan ada di neraka selamanya. Wa qala bahibihimal asy'ariyah, yang mengatakan ada syafaat ini adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Karramiyah wa ba'du Rafidhah, itu Syiah. Dalilnya ihtajjal fariq al-mumani' bi ayat katsirah. Yang pertama bila nih, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka tidak akan berguna bagi mereka syafaat, gitu ya. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang bisa memiliki jiwanya sendiri. Wal amru yauma idzin lillah, semuanya untuk Allah. Qul inilah amliku lakum dharran, saya tidak mempunyai hal untuk menyakiti awala rasyada. Wa taqu yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'an wala tuqbalu minha syafa'ah, ila akhirih ya. Tidak ada syafaat, tidak ada syafaat. Jawabnya apa? Wal jawab anna hadhil ayah qat'iyyatut thubut. Oke. Dhanniyatud dala al-adillah. Adillahnya dhanni. Maksudnya masih bisa ditafsirkan lagi. Li annaha qad. Di situ khusus min asy-syafa'ah li ziyadati thawab ya. Qad khussisat bi syafa'ah li ziyadati thawab. Karena sudah ada taksis di ayat lain atau di hadis. Ada taksisnya loh. Maksudnya bagaimana? Fa innaha hasilan lil mu'minin ittifaqan, karena syafaat itu bisa terjadi untuk orang-orang mukmin secara ittifaq. Lafaz yang am tadi di atas itu am. Wal am idza dakhala at-takhsis jadinya sesuatu yang dhanni, oke lah, boleh dipercaya. Wa hina idzin yajuzu takhsisuhu bi khabaril ahad as-sahih. Maka boleh ditaksis dengan khabar ahad. Yaitu contohnya hadis syafaati li ahli kabair min ummati. Ada hadis syafaati li ahli kabair min ummati. Oke. Ada taksis menggunakan hadis. Yang kedua, wa qad yuqalu li hadzal fariq, jawaban untuk kelompok yang mengatakan ayat-ayat tadi tidak mengingkari adanya syafaat, annahu la yajuzu liktisar ala ba'dil Qur'an, enggak boleh ngambil sebagian Quran doang terus mengingkari sebagian yang lain. Wala ala ba'dil sunnah duna ba'd, enggak boleh mengambil sebagian sunnah atas sunnah yang lain. Maksudnya apa? Coba kita lihat di Al-Qur'an ayat lain nih. Wa qad ja'a fil Qur'ani ma yadullu ala sihhati syafa'ah. Di ayat Al-Qur'an yang lain ada loh. Kalian jangan ambil yang itu doang, coba lihat yang ini. Yauma idzin la tanfa'us syafa'ah. Oke, syafaat tidak boleh illa man adzina lahu rahman. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Wala tanfa'us syafa'ah illa liman adzina lah. Berarti kan ada ilahnya sebenarnya. Berarti ada taksis di sana. Oke, lanjut. Kalau di ayat 1 bilang, ayat Al-Qur'an bilang tidak ada syafaat. Ayat-ayat yang lain bilang ada syafaat bagi yang diizinkan. Itu gimana? Ada ta'arud dong. Maka kita baca wa haitsu innal Qur'an qad ishtamala ala ayat fi mawdu'in wahid. Temanya satu, syafaat.
Ba'duha yanfi, sebagian menafikan, wa ba'duha yuthbitu, menetapkan. Gimana dong? Wala yumkin an yakuna mahaqqul itsbat wa nafi wahidan. Enggak mungkin. Satunya menafikan itu, satunya mengisbatkan. Harus ada jamak di sana. Mesti yang dinafikan di hal apa? Yang dinafikan, yang diisbat di hal apa? Li Allah yang sama tanakut fi kalamillah wa huwa muhal. Enggak mungkin ada tanakut. Maka caranya gimana? Fa wajib idzan an takuna syafa'atul lati nafa al-bari subhanahu wa ta'ala ghairul lati athbataha. Syafaat yang ditetapkan berbeda dengan yang dinafikan. Fasyafa'atul lati abtalaha ya syafa'atul kuffar al-mukhalladin finnar. Maka yang dimaksud syafaat di situ yang tidak ada syafaat adalah bagi orang-orang kafir yang abadi di neraka. Wa amalati athbataha fa hiya limudzhibi ahli al-Islam. Wa bidzalika ja'a al-khabar sahih syafa'ati li ahli al-kaba'ir. Aman? Terlalu cepat? Cukup ya? Al-jannatu wan nar. Al-kalamu 'alal jannah wan nar yang hasiru fi thalathi niqat. Yang pertama, mafhumnya. Yang kedua, ada apa enggak qabla yaumil akhir. Yang ketiga, kau baqiyataini apa tidak? Kekal apa tidak neraka dan surga itu. Al-mafhum yang pertama, al-jannah secara bahasa adalah bustan, taman. Yang diinginkan di sini apa? Darus thawab, tempat pahala, tempat balasan kebaikan. Allati a'adahallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadil mu'min, yang telah disiapkan untuk hamba-hamba yang mukmin. Waqad warada, yang pertama ada mengatakan surga 6 tingkat, ada 7 tingkat, Yang pertama yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Di bawahnya Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im, Jannatul Adn, Darus Salam dan Darul Ijlal. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapat jumhur ada 4 aja. Wa dhahabal jumhur ila annaha arba' faqat. Dengan dalil yang ada di surat Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, ada 2 jannah. Wa min dunihima, di bawahnya jannatan, 2 jannah lagi, ada 4 aja. Yaitu Jannatul Na'im wa Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn wa Jannatul Firdaus. Pendapat ketiga mengatakan jannah cuma 1. Oke, gitu ya. Wakila yang ketiga al-jannatu wahidah. Terus yang lainnya apa? Itu sekedar nama. Kayak Allah 1, namanya banyak. Gitu ya. Wal al-asma'ul mutaqaddimah kulluha shadiqatun 'alaiha li tahqiqi ma'aniha fi. Iya, itu pendapat ketiga. Jannatu apa di situ pertama? Jannatul Adn maksudnya apa? Jannatul Iqamah. Jannatul Ma'wa maksudnya apa? Ma'wa itu tempat kembali, tempat kembalinya orang-orang mukmin. Jannatul Khuld kenapa? Karena kekal. Darussalam karena di sana selamat. Li'annaha darul khulud wa fiha salama min kulli khaufin wa huzn. Jannatul Na'im karena ada naim. Itu ya, gampang ya. Oke. Wal haq, langsung ke wal haq. Baris kelima sebelum akhir. Oke ya. Wal haqqul ladzi yajibul imanu bihi anna hunaka dara thawab a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin min 'ibadihi sammaha bil jannah. Fiha ma la 'ainun ra'at. Tidak ada yang ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Wa ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Di dalamnya terdapat sesuatu yang diinginkan oleh hati dan yang dinikmati oleh mata. Oke. Wa amma annaha wahidah, sebenarnya 1 apa 7 apa 4. Wa amma annaha wahidah wa aktar fal aslam al imsaku anhu. Pokoknya kita tidak ikut-ikutan al imsak anhu. Tidak usah ikut-ikutan. Nar lughatan jismun latifun muhriq. Api adalah jismun, jisim yang latif. Latif itu tipis ya, kecil. Aslinya nar itu tidak kelihatan, yang merah itu adalah salah satu jenisnya. An-nar jismun latif muhriq, membakar. Yamilu ila jihatil ulu. Wah, ini definisinya ya. Wal murad biha huna darul iqab adalah allati a'adaha Allah taala lil 'usah min ibadihi. Walladhi yajibu i'tiqaduhu anna lillahi ta'ala dara iqab a'addaha lil 'usah tusamma nar jahannam. Ada 7 pintu, laha sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Maksudnya apa? Maksudnya likulli fariqin minal 'usab babun yadkhulu minhu ilan nar. Setiap kelompok orang yang bermaksiat punya pintu sendiri-sendiri. Fababun lil muwahhidin al-'usam. Muwahhid itu orang-orang mukmin ya. Bab 1 pintu untuk orang-orang mukmin yang bermaksiat. Wa babun lil yahud, wa babun lin nasara, wa babun lis sabiin. Orang-orang sabi ya, para penyembah bintang. Wa babun lil majus, wa babun lil musyrikin, wa babun lil munafiqin. Kemudian
ada berapa tingkat? Wa amma annaha sab'u tabaqat aw aktsar aw aqall fala yajibul imanu bihi. Pertanyaannya, neraka dan surga ada sebelum hari kiamat, sekarang sudah ada, atau adanya pas nanti hari kiamat? Dzahaba jumhurul muslimin ila annal jannata wan nar makhluqatan al-an. Satu. Yang kedua, wa dhahaba ta'ifatun minal mu'tazilah kharij ila annahuma la yukhlaqani qabla yaumil jaza. Sebelum hari pembalasan nanti di hari kiamat belum dicipta. Falaisata mawjudataini al-an. Dalil yang mengatakan ada dari sekarang. Ad-dalilul awal qissatu abina Adam alaihissalam ma'a zawjihi Hawa wa iskanuhuma al-jannah thumma ikhrajuhuma minha bisababil akli minasy-syajarah. Wa hadhil qissah dzukirat fi 'iddati ayat min kitabillah wa fiha tasrih bilafdil jannah, ya kan? Wal mutabadir min dzalikal lafaz innama huwa darut thawab. Oke. Kemudian waqad ja'a fil Qur'an wasfu jannati Adam. Disifati di situ, innalaka alla tajua fiha, kamu enggak lapar di sana. Wa annaka la tadma'u, kamu enggak dahaga di sana. Ila akhirih. Disifatin di sana, berarti benar-benar itu surga. La yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Oke, cukup. Berarti ada sebelum hari pembalasan. Oke. Lanjut. Wa idza thabata, baris ketiga di paragraf itu. Paling sebelum akhir. Ketemu? Wa idza thabata annal jannata makhluqah, fannaru aidan makhluqah. Limadza? Li'anna qa'il bi khalqil jannah qa'ilun bi khalqin nar. Wal munkir bi khalqil jannah munkir bi khalqin nar. Oke, kalau di surga yang sudah diciptakan berarti neraka juga sudah diciptakan. Dalil kedua, qaulu ta'ala fil jannah u'iddat, telah dipersiapkan. Kalau telah dipersiapkan kan berarti sudah ada. Bro, kamu di rumah sudah dipersiapkan antren. Ya kan udah ada berarti, misalnya kan. Kalau belum kan nanti dibuatin, kan kayak gitu ya. Oke. Bisi qatil madhi, pakainya adalah madhi adalah ala anna kullu minal jannah wan nar qad a'addahu Allahu wa hayya'ahu li mustahiqihi. Wa la yuhayya wa yu'ad illa ma kana mawjudan. Yang disiapkan adalah sesuatu yang sudah ada. Oke? Oke, cukup. Wa ammal munkirun li wujudiha. Faminhum man tamassaka bil aql, ada yang menggunakan dalil akal, wa minhum man tamassaka sama, ada yang menggunakan dalil nakal. Fal mutamassik bil aql qala innallaha ta'ala munazzahun 'anil 'abath. Allah terhindar, terlepas dari sesuatu yang sia-sia. Fi qaulihi wa fi'lihi wa af'alihi la takhlu wa af'aluhu la takhlu an hikmah. Perbuatannya mesti ada hikmahnya. Lidzalik yajibu an la tujad al-jannah wan nar qabla yaumil jazaa. Karena kalau dibuat sekarang, buat apa? Menurut mereka, ya kan ya? Li'anna ijadahuma li'ithabatil muti' wa iqabil 'asi. Untuk memberi pahala muti' wa iqabil 'asi, wala ithabata wala 'uqubata qabla dzalikal yaum. Sebelum hari akhirat tidak ada itsabah dan 'uqubah. Falau wujidata qabla dzalikal yaum lakana ijaduhuma 'abathan wal 'abath muhal 'ala Allah. Fa wajaba an la yujada qabla dzalikal yaum. Menurut mereka. Dijawab wa yujab 'an dzalika bi anna al-hikmah fi ijabihi ma lam tanhasir fi ma dzukir. Hikmahnya bukan hanya apa? Bukan hanya untuk isabatil muti' wa qabil 'asi, bukan hanya untuk, tapi apa? Fa yajuzu an yakuna li khalqihi ma qabla yaumil jazaa hikmah lam natali 'alaiha. Jadi ada hikmah yang tidak kita ketahui. Wa katsirun min af'alihi ta'ala ajazna 'ala idraki hikmatiha. Banyak sekali perbuatan Allah, ketetapan Allah yang kita tidak tahu hikmahnya kan? Kalian terkena musibah enggak tahu hikmahnya. Kalian terkena mendapatkan sesuatu tidak tahu hikmahnya. Banyak banget. Walakin lama dalam an-nusus 'alaiha, tapi kita nggak tahu hikmahnya. Tapi kan ada nas mengatakan surga sudah ada, yaitu salah satunya tadi. Sebelum ada hari kiamat, Nabi Adam tadinya di surga. Walakin lama dalatin nusus 'alaiha, ketika nas sudah menetapkan adanya hal itu, wajibat taslim wal khudu. Kita harus mempercayai wa in lam nafham al-hikmah. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Fakadzalika al-jannah wan nar. Berarti jawabannya adalah enggak mesti hikmahnya ada hikmah lain kok bisa jadi. Tapi kita nggak tahu aja. Karena di sini sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, nas-nasnya sudah mengatakan hal ada. Surga dan neraka sudah ada. Oke, lanjut. Wa ammal mutamassik bis-sam'i faqad istadalla bi dalilain. Yang pertama, ukulu hadaim kullu syai'in halikun illa wajhah. Penjelasannya gimana? Wajhul istidlal. Wajah itu bayan ya. Bayanul istidlalnya bagaimana? Ukulu hadaim artinya adalah makulul jannah daimun la yalhaquhu fana. Makanan surga selamanya tidak bakal tidak ada. Fana itu rusak, tidak bakal rusak, tidak bakal tidak ada.
Kemudian ada perkataan kullu syai'in halikun illa wajhah adalah kullu syai'in minal makhluqat yalhaquhul halak la mahalata. Segala makhluk akan binasa. Berarti kalau surga dan neraka ada sekarang, dia juga bakal binasa pas hari kiamat. Iya enggak? Wa hina idzan yuqal idza kanatil jannatu makhluqatan al'an wajaba an yalhaqa ma'kulahal halak. Kala kullu syai'in halikun illa wajhah. Bimuqtadal ayat tsaniyah lindirojiha fi ma hukima alaihi bil halak. Wa hina idzin la yakunu ma'kuluh hada daiman, berarti makulnya tidak daim dong, padahal dibilang makulnya daim. Pada ayat setelahnya bilang kullu syai'in, syai'in termasuk di dalamnya makul juga. Walakinnal ayat al-ula tubtilu hada, maksudnya tubtilu enggak daimnya, dia harus daim. Li'annaha ayat pertama shariha fi anna ma'kulal jannah la yalhaquhu halak, tidak terkena rusak. Nah, untuk menggunakan dua ayat ini falil amalil bil ayataini wa adami tanafi bainahuma yata'ayyan. Sudah jelaslah antakunal jannatu ghairu makhluqah al-an. Agar tidak terjadi ukuluha tidak daim gara-gara halikun ila wajah, maka tidak boleh surga itu ada sekarang. Karena kalau sekarang nanti akan rusak gara-gara kullu syai'in halikun ila wajah. Dijawabnya apa? Annahu la tanafiya li'annal murad bidawami ma'kulil jannah ad-dawam al-badali. Mana dalam badali? Ada dimakan, muncul lagi. Ada dimakan, digantikan yang lain. Di mana annahu kullama faniya minhu syai'un ji'a bibadalihi bukan yubdiluhu. Setiap rusak atau setiap habis ji'a bibadalihi, diciptakan penggantinya. Itu yang dimaksud ukulu daim. Li'anna dawamal ma'kul bi'ainihi la yutasawwar, karena segala sesuatu yang ada terus enggak mungkin. Ya kan? Kamu apel pas dimakan masih ada terus, itu la yutasawwar. Fa innahu mata ukila faniya. Wa haitsu kana al-murad ad-dawamul al-badali. Kalau yang diingat dawam badali, berarti bisa fana enggak? Bisa halak enggak? Bisa. Tapi nanti dimunculkan lagi. Maka fala tanafiya bainahu wa bainal halak. Titik. Tapi bisa juga yang dimaksud wa yahtamilu an yakunal murad minal halak al-halak al-iddi'ai. Halak secara klaim aja. Maksudnya gimana? Bimana annal mungkin lamma kana wujuduhu dha'ifan listifadati minal ghair. Mungkin, bukan wajib, bukan mustahil, sesuatu yang mungkin bisa ada bisa tidak. Ketika ada itu kan dha'if. Mana dha'if? Listifadati minal ghair, karena dia berasal dari yang lain. Ulhiqa bil halik al-ma'dum. Ya, disamakan dengan sesuatu yang halik yang tidak ada. Itu ihtimal kedua. Wa yahtamilu an yakuna al-halaku baqiyan ala haqiqatihi, bisa jadi halaknya halak beneran. Walakinahu yakunu bi tafriqil ajza, tetapi dengan cara menguraikan ajza lahdzatan dalam satu waktu, tsumma ya'udani ila makana alaihi. Sudah. Maka di sini tidak ada pertentangan. Jadi jawaban pertama dawamnya adalah dawam badali. Jawaban yang kedua adalah halaknya halak iddi'ai. Halak iddi'ai itu maksudnya sebenarnya dia tidak halik. Sebenarnya tidak halik. Tapi karena manusia itu makhluk itu sesuatu yang lemah, butuh yang lain, kita sebut sebagai halik. Majaz maksudnya. Halik al-ma'dum. Ulhiqa bil halik al-ma'dum. Nah, klaim aja. Yang ketiga dibilang benar, halaknya benar. Tetapi yang dimaksud adalah tafriqil ajza. Nah, secara lahdzah tsumma ya'udani ila makana alaihi wa hadza kafin fi ihlakihima. Ini adalah kafin fi ihlakihima. Maka yang dimaksud fayakunu dawam dzati hasilan, maka dawamnya masih tetap disebut dawam. Oke, dalil yang kedua. Qauluhu ta'ala fi wasfil jannah. Dalil kedua bagi siapa? Bagi yang mengatakan bahwasanya surga itu belum ada, pakai dalil hadis dan Quran. Dibilang apa? Qauluhu ta'ala fi wasfil jannah 'arduhas samawati wal ard. Luasnya adalah luas langit dan bumi. Fa hadhil ayatu bi dhahiriha tadullu ala anna 'ardal jannati huwas samawati wal ard. Ya kan? Luasnya adalah langit dan bumi. Berarti langit dan bumi adalah surga, ya kan? Secara zahir. Padahal kan bisa tasbih kan? Iya. Kamu adalah singa, kan nggak mungkin singa beneran. Tadullu ala anna ardal jannah was samawati wal ard. Falau kanatil jannatu mawjudah al-an lakunna fil jannah. Wa hadza batil. Karena kata-katanya jannah as-samawati wal ard. Jawabnya apa?
Annal murad adalah ini tasbih an arduha ka ardis samawati wal ard. Karena di ayat yang lain bilang wa qad ja'at ayatun ukhra fil Qur'an fiha tasrih bi annaha arduha ka ardis samawati wal ard. Maka fatuhmalul ayah ini yaitu arduha samawati wal ard al mustadal biha yang dijadikan dalil tuhmal alat tasbih, diartikan sebagai tasbih sebagaimana dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Selanjutnya, apakah surga dan neraka baqin kekal? Apakah bakal hilang? Baqaul jannah wan nar wa adamu fana'ihima. Qala sahibul milal wan nihal ittafaqat firqul ummah kulluha atau kulliha ala annahu la fana'a lil jannah. Mana la fana'a berarti baqiyah. Bahwasanya sepakat mereka itu sepakat surga dan neraka surga itu kekal. Wala linnar wala li'adzabiha illa Jaham ibni Safwan wa Abul Hudzail al-Allaf wa qauman minar Rafid. Kecuali 3 orang nih yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Fa amma Jaham berkata innal jannah wan nar yafnayan, akan rusak. Wa yafna ahluhuma. Wa amma Abul Hudzail faqala innal jannah wan nar la yafnayan wa la yafna ahluhuma illa anna harakatihim tafna. Mereka tidak gerak lagi. Mereka masih ada, yang tidak ada nanti gerakannya. Wa yabqauna bimanzilatil jamad. Mereka ada, tetapi seperti benda mati, la yataharrakun. Wa hum fi dzalika ahya mutalabbidun aw mu'adzabun. Dalam kondisi itu, mereka yang tidak gerak itu mereka ke-freeze. Mereka mendapatkan kenikmatan atau disiksa. Wa amma ta'ifatur rawafid faqalat inna ahlal jannah yakhrujuna minal jannah. Wa kadzalika ahlun nar yakhrujuna minan nar ila haitsu sya'allah. Kemana perginya? Ke tempat yang dikehendaki Allah. Ila haitsu sya'allah maksudnya ke tempat yang Allah kehendaki. Wa laysa li ta'ifatir rawafid subha fadlan an dalilin yasihu an yakuna mustanadan liqaulihi. Mereka enggak punya dalil sebenarnya. Bahkan enggak ada subhat sedikit pun. Maksudnya kalau dalil itu dalil yang kuat, tidak ada dalil kuat, bahkan tidak ada dalil yang lemah, yaitu syubhat. Fakana qaulan saqiton an darajatil i'tibar. Enggak perlu kita anggap. Nah, yang perlu kita bantah yang siapa? Jaham. Amma Jaham ibni Safwan fastanada ila qaulihi kullu syai'in halikun ila wajhah. Surga dan neraka termasuk dalam syahid juga. Bahwa juristidal bi ayatillah annaha tufidu bimuqtada istimaliha ala adatil umum kan? Annama adallah ta'ala wa sifatihi sayahlik. Wa min dhimni ma adallah, termasuk di dalam yang selain Allah adalah wasifatihi adalah al-jannatu wan nar. Oke ya, kullu syai'in semuanya segala sesuatu selain Allah berarti termasuk di dalamnya surga dan neraka. Wal jawabu an dzalika yu'lam, diketahui bil wuquf ala ma'anil ayat, dengan mengetahui makna ayat-ayat al-muhtamilah laha, yang dikandung ayat makna-makna yang terkandung dalam ayat itu, allati dzukirat fi mabhathi khalqil janna wan nar wa wajhul istidlal bi qoulihi ta'ala wa ahsa kulli syai'in 'adada annaha afadat anna jami'al asya' qad ahsahal 'adad wa kullu ma ahsahul 'adad fa huwa dzu nihayah min dimni ma yasduqu 'alaihi syai'u al jannatu wa na'imuha wan naru wa 'adzabuha fayakunu kullun minhuma qad ahsahul 'adad fayakunu mutanahiyan. Ini bukan wal jawabu an dzalik ya. Bukan wal jawabu an dzalik. Oke ya. Jawabnya wal jawab an dzaliknya setelahnya nih. Wal jawab an dzalik. Yang kedua ini masih penjelasan wa ahsa kullu syai'in masih wajib istidlal aja. Tapi boleh juga jawab wal jawab an dzalik, maksudnya adalah bisa diketahui melalui ihtimal dari ayat itu. Satu tafsiran kan bisa jadi banyak kan? Nah, ihtimalnya kita dilihat ihtimal tafsir ayat yang ihtimal tafsir, maka kita bisa menemukan jawabannya. Tapi akan dijelaskan nanti di penjelasan setelahnya. Oke ya. Nah, wa asaqul syai'in adada boleh kita ulangi. Wa asaqul syai'in adada artinya apa? Segala sesuatu ada bilangannya. Sesuatu yang ada bilangannya berarti punya akhir. Iya kan? Segala sesuatu di situ bilang. Berarti jannah wan nar termasuk segala sesuatu. Punya akhir. Iya kan? Jawabannya bagaimana? Wal jawabu an dzalik anna lafdhu syai'in fil ayah kullu syai'in wa ahsa kullu syai'in ma'nahu al-wujud wal ihsa'u innama yakunu lima kharaja bil fi'li wa wujid.
Wa ma'lumun anna ma wujida fil kharij min na'imil jannah wa 'adzabin nar wa ma tahaqqaqa min al-azminah yafna walakin yujidullahu ta'ala ghairah. Jadi wa kullu syai'in, yang dimaksud siapa? Kullu wujud ahsahul adad. Segala sesuatu sifat wujud itu mesti punya akhir. Wujud manusia ada akhir, wujud sesuatu ada akhir. Maka karena kita tahu kan, wa ma'lumun anna ma wujida fil kharij, sesuatu yang ada min na'imil jannah wa 'adzabin nar, itu kenikmatan dan azab, wa ma tahaqqaqa minal azminah, yaitu zaman, yafna, bakal habis kan? Kenikmatan bakal habis, tapi walakin yujidullahu ta'ala ghairah, tapi Allah nanti akan menciptakan yang lainnya. Kenikmatan habis itu kamu misalnya dapat kenikmatan satu, habis nanti akan Allah ciptakan lagi. Fa kullama faniya na'imun wujida badaluhu. Setiap kali hilang maka akan ada gantinya ila akhirih. Oke ya. Berarti ini jawaban untuk syubhat yang kedua. Kalau syubhat yang pertama tadi jawabannya tidak secara terus terang. Jawabannya kalian disuruh melihat tafsiran-tafsiran ayat itu. Wa kullu syai'in halikun ila wajh. Itu ya. Berarti benar tadi kata-katanya wal jawabu benar, tapi tidak secara sharih jawabannya. Oke, terakhir. Amma Abul Hudzail famustanaduhu, mustanad ay fadaliluhu anna kullama ahsahul adad fa huwa dzunihayah. Segala sesuatu yang punya bilangan berarti punya akhir. Wal harakat dzatu adad, harakat punya bilangan, fa hiya mutanahiyah. Wal jawabnya apa? Annalladzi yaqa'u 'alaihi al-adad huwal mawjud bil fi'li. Tadi sudah jelaskan ya, bahwasanya yang punya bilangan, yang punya akhir adalah yang sudah ada. Kenikmatan yang sudah ada, siksaan yang sudah ada, itu memang punya akhir. Tapi setelah tidak ada, nanti akan diwujudkan penggantinya. Setiap sesuatu punya akhir, nanti akan ada penggantinya. Setiap sesuatu punya akhir, nanti akan ada gantinya. Itu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sama menjelaskan kayak yang di atas tadi. Oke, wa amma mustanadu mattafaqat alaihi firaqul ummah al-islamiyah. Adapun dalil yang disepakati oleh kelompok umat Islam adalah khalidina fiha abada. Nanti yang perlu pengulangan tinggal tanya ya. Yang perlu pengulangan tinggal ditanya. Khalidina fiha abada, la yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Enggak bakal merasakan mati lagi. Khalidina fiha abada. Wa ijma'ul firaq al-masbuq bi ijma'is sahabah. Kelompok-kelompok itu ijma' yang didahului oleh ijma'nya sahabat. Kemudian wa qauluhu ta'ala khalidina fiha, itu fi haqqi ahli nar. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, fi haqqi ahli jannah. Wa ta'liqul khulud ala dama wa mis samawati wal ard jarayan ala adatil arab. Coba kita lihat tadi kata-katanya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Apa khalidina fiha? Abadi, kekal selagi masih ada langit dan bumi. Kan ada selagi masih ada langit dan bumi. Kalau langit dan bumi sudah tidak ada, berarti nggak kekal. Enggak gitu. Kata-kata selaginya itu adalah sesuai dengan adatnya orang Arab. Kalian kan kalau lagi sholawat gini, Allahumma sholli sholawat madama apa misalnya. Selagi ada ini. Maksudnya selagi ada itu apa? Selama-lamanya. Kayak misalnya di akhir tuh maronahat agabatil bani rihu soba di Burda. Selagi masih ada onta di tanah Arab. Maksudnya apa? Kalau sekarang sudah nggak ada onta lagi gimana? Salawatnya terputus apa enggak? Enggak, itu sesuai dengan adatnya orang Arab. Kayak misalnya kalian selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi selagi masih ada hujan di Indonesia. Maksudnya apa? Ya selamanya. Tapi kan adatnya di Indonesia ada hujan misalnya kayak gitu. Maka dikatakan fi haqqi wa ta'liq ya, ta'liq itu tadi selagi kan? Namanya ta'liq, menggantungkan kan? Wa ta'liqul khulud ala dawamis samawati wal ard, keabadian yang digantungkan kepada dawamnya samawat wal ard jaryan ala adatil arab, sesuai dengan adatnya orang Arab. Min anna syai' alladhi yadumu wa la yanqati' yu'allikunahu ala dawami syai'. Sesuatu yang abadi biasanya dita'liq dengan sesuatu yang lain, ala dawami syai'in gitu loh. Maron nahat, ma
ma amtarat al Indonesia ila akhirih yatulu zamanuhu. Amal masyiah al-madhkura fi sighatil istithna, yaitu illa masya'a rabbuk, kan ada istisna tuh, kecuali yang dikehendaki Allah. Fa innama atabiha li bayani anna dzalikal khulud amruhu mauqulun ila masyiatillah. Bukan berarti kecuali yang dikehendaki Allah itu bukan berarti ada surga yang tidak kekal, bukan. Tapi maksudnya adalah kekalnya itu diserahkan kepada kehendak Allah. Bukan laisa wajiban alaihi. Bukan Allah otomatis melakukan hal itu, bukan. Qayatul amri anna ma jaa'a minal wa'di wal wa'id huwa alladhi qada bi wujubil khulud. Oke. Ad-da'wah ilal Islam wa wujub tablighiha wa hukmu man lam tablughu. Oke. Islam terdiri dari 3. Al-Islam aw ad-dinul islami yatakawwanu min umurin thalathah, i'tiqadat wa aqwal wa af'al. Nah, wa auhallahu ta'ala biha ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an yuballighaha ila jami'i man ursila ilaihim. Sudah ya? Kita sudah jelaskan semuanya. Oke. Setelah ayat baris kedua kadzalika ketemu baris 1 2 3 4 5 6, baris ke-6. Oke? Kadzalika amarallahu ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yasluka ma'a qaumihi ma yunasibu halahum. Pokoknya Nabi disuruh tabligh, lalu Nabi juga disuruh untuk melakukan tabligh sesuai dengan kondisi ininya, ma yunasibu halahum minal bayan wa tarqil ilzam. Fal khawas, orang-orang yang khusus, wa hum ashabun nufus al-musta'iddah li idrakil ma'ani ar-raghibah fi tahsilil yaqin, amarallahu ta'ala nabiyahu bi an yad'awhum ilal islam wa yuqimu lahum al-hujjah. Sudah dijelaskan kan ya? Orang-orang yang khusus cara dakwahnya adalah menyampaikan argumentasi yang jelas. Oke ya. Yang kedua, wal awam wa hum ashabun nufus ad-dha'ifatil isti'dad, yang potensinya lemah, syadidatul ilfi bil mahsusat, mereka akrab banget dengan sesuatu yang mahsus. La taqwa ala idrakil barahin in lam yakun indahum inad, kalau tidak punya inad, keras kepala, amarahu an yad'awahum ilal islam wa ayyu da'wahu bil khotobat al muqni'ah, dengan khotobah, dengan ceramah-ceramah. Kalian kalau nggak kayak gini nanti masuk neraka loh, kalian bakal disiksa loh, kalian bakal begini loh, kalian menyakiti orang lain loh. Itu menyakiti kan tidak pakai akal kan? Main perasaan lah. Iya kan? Masyarakat umum kan rata-rata pakai perasaan. Kalau ini sendiri, padahal secara akal kalau dilihat ini sesuai dengan kaidah, tapi gara-gara main perasaan semuanya ditinggalkan. Seperti cewek. Maaf. Cowok juga kadang gitu. Perasaan, padahal kelihatannya doang kan, si Agus kan main perasaannya. Maaf. Lanjut. Itu kalau punya inad. Wa in kanu mu'anidin, kalau punya inad, kalau mereka orang yang mu'anid, la tanfa'u fihim al-mawa'id wal 'ibar. Maka tidak yang tidak bisa dinasihati, amaru bi an yujadilahum, dengan cara berdebat. Ayo sini debat aja, bitoriqo al-husna. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ila akhirih. Lanjut. Fahadhihi turuq al-hakimah ya. Fahadhihi turuq al-hakimah dzukirat fil ayat liyakhtara da'i ila al-haq minha ma yunasibu halatal mad'u. Ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang pertama. Hikmah itu menggunakan apa maksudnya hikmah? Tadi menggunakan argumentasi yang jelas. Wal mau'izah hasanah berarti adalah tadi khotobah, nasihat-nasihat. Kamu masuk neraka loh, kamu kayak gini loh, kamu kayak gini loh. Atau yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan, atau menggunakan jidal. Nah itu untuk memilih bagi orang-orang yang nanti akan dakwah, untuk memilih sesuatu cara yang mereka gunakan sesuai dengan kondisi orang-orangnya. Nah, sudah. Oke. Lanjut. Wahada tabligh ya. Wahada tabligh kama aujabahu Allah Ta'ala ala nabiyhi aujabahu ala afraj ummati, mewajibkannya juga kepada individu umatnya. Walakin ala wajhil kifayah. Mana ala wajhil kifayah? Fardu kifayah. In qama bihil ba'du saqata 'anil baqi. Sebagian yang lain kalau sudah fardu kifayah. Dalilnya apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada kelompok orang yang
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ba'dul mufassirin berkata, tatanawalu hadhil ayah mutalabata afrodin minal ummah bi da'watin nas. Ayat ini meminta sebagian saja untuk mendakwai orang-orang untuk Islam wajtina bisyirk wal amru fiha lil wujub. Fayajibu an yaquma minal ummah al-islamiyah bi da'wal Islam afrod saja hatta yakhrujal jami'u 'anil uhdah. Uhdah itu taklif. Sehingga seluruhnya itu keluar dari taklif, maksudnya tidak berdosa. Wa ma tahassalat tabligh fala udhra li ahadin mimman balaghat humud da'wah. Maka kalau sudah ditabligh, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi yang kena tabligh untuk menolaknya, ya kan? Fa in ajabu da'iyallah najau. Kalau yang didakwai itu menerima dakwahnya, mereka selamat. Wa in a'radu istahaqqul khulud. Mereka akan masuk neraka. Oke ya, itu kalau orang yang didakwai, yang terkena dakwah. Pertanyaannya, orang yang enggak kena dakwah gimana? Amma man lam tablughu dakwah. Bentuknya gimana? Bi anna sya'a fi makanin munqati'in 'anil alam. Seperti apa? Suku Baduy. Ya kan? Atau suku manapun yang di sana tidak ada listrik, tidak mungkin ada tamu, nggak ngerti apapun, misalnya kan? Nggak ngerti wa akhbari, nggak ngerti beritanya juga. Karena nggak mungkin, nggak boleh ada HP dan lain-lain. Falam ya'lam bi irsali nabiyyin yad'un nas ila tinafi dinin samawi. Nggak ngerti adanya rasul. Faqad ikhtalafa ulama'ul kalam fihi. Ada perbedaan ulama. Min haitsu najaduhu wa adamuha. Dari segi selamat atau enggak. Wal khilafu fihi mutafarri'un 'ala al-khilaf fi mas'alatil husni wal qubah. Sebenarnya perbedaannya bercabang daripada al-husn wal qubah al-aqli, yaitu yang dimiliki oleh Mu'tazilah. Wa hasilu ma qila fiha 'ala al-ijmal. Hasilnya, kesimpulannya adalah apa? Anna husnal fi'li bima'na istihqaqi fa'ilihil madah wa thawab minallah. Jadi perbuatan yang baik, maksudnya apa? Perbuatan yang layak dipuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Wa qubhihi, perbuatan yang buruk, yaitu perbuatan yang layak dicela dan mendapatkan iqab dari Allah. Syar'iyyun 'indal asy'ariyah, ditentukan oleh syariat. Baik dan buruk sesuatu yang berdampak bisa dicela, mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa, itu syar'i, ditentukan oleh syariat menurut Asy'ariyah. Bima'na anna kaunal fa'il mustahiqqan lil madhi was thawab aw lidziddihima laisa nasyi'an an dzatil fi'al, bukan gara-gara perbuatannya, wala an sifatin fi, dan bukan gara-gara sifat di dalamnya, tetapi wa inna ma'urifa min amri syari', diketahui dari perintah syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke ya? Fama amara bihi syari' fahuwa hasanun wa ma naha anhu fahuwa qabihun. Oke ya? Oke. Sudah, gitu aja. Lanjut. Wa indal Mu'tazilah wal Maturidiyah, 3 baris sebelum akhir. Wa inda masih ada di atasnya. Fala husna, gitu aja lah ya. Di atasnya wa indal Mu'tazilah, baris keempat. Berarti menurut Asy'ariyah atau Ahlussunnah, fala husna wala qubha bil ma'nal madhkur fil fi'li qabla wurudi syar'i. Sebelum adanya syariat, maka sebuah perbuatan tidak bisa disebut sebagai hasan dan qabih serta-merta saja seperti itu, tidak ada. Menurut Mu'tazilah, wa indal Mu'tazilah wal Maturidiyah husn wal qubha adalah aqli. Maksudnya bagaimana? La yatawaqqafu 'ala syar', tidak bergantung kepada syariat. Lakin indal Maturidiyah la yastalzimu hukman minallahi ta'ala. Wa indal Mu'tazilah, tapi maksudnya la yastalzimu hukman minallahi, wa indal Mu'tazilah yastalzimu hukman. Maksudnya apa? Menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah apa? Baik dan buruk tidak bergantung kepada syariat. Kalau tidak ada syariat, akal masih bisa menentukannya. Tapi bagi Maturidiyah la yastalzimu hukman. Mama la yastalzimu hukman. Tapi tidak ada hukumannya. Tidak ada yastahiq iqab, tidak ada yastahiq thawab, tidak ada. Tetapi akal bisa menentukan mana baik dan buruk. Sedangkan menurut Mu'tazilah yastalzimu hukman. Sudah dijelaskan di al-husnu wal qubhu di mana? Kayaknya di sini di awal-awal deh. Di awal-awal ada al-husnu wal qubhu.
Lanjut. Wa bina'an ala dzalikal khilaf qalatil asy'ariyah inna man lam tablughu ad-da'wah la yu'akhadhu bi syai'in, tidak dihukum apapun. Sawa'un kana minal usul awil furu', entah yang tidak dilakukan atau dilanggar perkara usul, entah itu perkara furu', li anna syar'a lam yasil ilaihi. Oke ya? Karena tadi mengatakan yang menentukan syariat. Wa indal mu'tazilah yu'akhadhu bi ityanil kufur. Menurut Mu'tazilah, kalau kafir maka dihukum. Wartikab ma yastaqilul aqlu bi idraki kubhi. Dan kalau melakukan sesuatu yang akal menyatakan keburukannya juga dihukum. Wa indal Maturidiyah, menurut Maturidiyah tidak dihukum. Kenapa? Karena li'annahum, walaupun mereka wafaqul Mu'tazilah, sepakat dengan Mu'tazilah, sama-sama bisa ditentukan oleh akal, fi annal fi'ala hasanan husnan wa qubahan bil manal madkur. Lakinnahum, akan tetapi Maturidiyah mengatakan innahu la yastalzimu hukman, tidak ada dampaknya. Wa ghayatul amri annahu yasiru mujiban listihqaqil hukmi minal hakim. Dia hal itu menyebabkan saja, menyebabkan dia berhak untuk dihukum, itu aja, tapi tidak dihukum. Fama lam yahkumillahu falaysa fil fi'li hukmun aslan. Maksudnya gimana? Jadi paling menurut mereka, misalnya seandainya menurut Maturidi nih, yang la yastalzimu hukman, misalnya ada kufur, menurut mereka buruk, tetapi dia berpotensi untuk nanti dihukumi Allah sesuatu yang buruk. Itu maksud daripada wa ghayatul amri annahu yasiru mujiban. Akal mengatakan bahwasanya ini mesti menjadi penyebab bahwasanya dia akan mendapatkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fama lam yahkumillahu falaysa fil fi'li hukmun aslan. Pokoknya kalau tidak dihukumi Allah, ya memang tidak ada hukumnya sama sekali. Wa li ajli dzalik ishtaratu bulughud da'wah fi ta'alluqit taklif. Mereka juga menyaratkan, Maturidiyah walaupun mengatakan husn wal qubah bisa ditentukan oleh akal, tetapi mereka mensyaratkan taklif itu harus ada bulughud da'wah. Fal kafir alladzi lam tablughu da'wah ghairu mukallaf bil iman wa ghairu mu'akhad bil kufri bil akhirah. Oke. Wa haitsu kana al-khilafu fi hadhihi al-mas'alah far'ul khilaf fi mas'alatil husni wal qubhi fal wajibu sina'atan ya. Wajib sina'ah itu maksudnya apa, guys? Wajib dalam ilmu, bukan wajib yang kalau melakukan dosa malah tidak melakukan. Kalau tidak melakukan dosa, kalau melakukan mendapat pahala, bukan wajib itu. Wajib dalam ilmu misalnya wajib fihi an yakuna kada, namanya wajib sina'ah. Wajib sina'ah itu wajib kesepakatan bersama dalam fan itulah. Yang wajib secara sina'ah apa? Ya kan? Karena tadi ada khilaf kan? Maka fal wajib sina'atan, wajib bagi kita di sini secara sina'ah apa? Fi bayanil madzhab ar-rajih an nurajjiha ma sa'adahu dalil, mengunggulkan apa yang ada dalilnya fi mas'alatil husni wal qubhi. Wa qad taqaddama anna arjahal madzhab fiha huwa madhhabul maturidiyah wa madhhabul maturidiyah huna adamu muakhadati man lam tablughu da'wa fa yakunu muwafiqan li madhhabil asy'ariyah fiha wa in lam yattafiqa ala mas'alatil husni wal qubhi. Dalilnya maka apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula lil fariq al-qail bi'adamil mu'akhadah falaysa bisahih li'anna al-ayata. Jadi dalilnya enggak boleh pakai ayat itu. Kenapa? Karena kalau dalilnya kan harus dalil akli, kalau akidah kan? Li'anna al-ayata wa in kanat qat'iyyat ats-tsubut lakinnaha dhanniyatun dalalah. Jadi istidlal pakai dalil itu tidak bisa dipakai. Karena kalau dalil ini biasanya harus akli. Kama yu'lam biruju' ila ma tatabahul mufassirun fi bayani madluliha. Amal ahadits fa innaha akhbar ahad tidak menghasilkan keyakinan. Jadi enggak bisa 100% pakai dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Karena kebanyakan di permasalahan akidah harus menggunakan dalil akli yang menunjukkan keyakinan. Maka pakai sekedar itu doang tidak bisa. Sekarang kita masuk ke adat. Ini menarik ya, walaupun balat gak masuk, bolehlah. Kita ada aqaid am. Udah selesai kan? Udah.
Yang itu selesai. Ikhlas ya. Sekarang aqaid awam, maghlutah. Aqaid kesalahan-kesalahan akidah orang awam. Apa itu? Di situ baris setelah aqaidul awam wa ma fiha min dakhlin. Aqaid awam halaman berapa? 283 di saya. 177. 177. Akidah-akidah orang awam wa ma fiha min dakhl. Oke? Ini doang kan? Sisa ini kan? Bagian sisa ini doang. Iya, apa itu? Oke, ini cepat insyaallah. Aqaidul awam. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'atil firaq al-islamiyah ala anna lil alam khaliq. Sudah sepakat semuanya bahwasanya alam semesta ini punya pencipta, munfarid bil ijad, yang bisa menciptakan, satu-satunya menciptakan, la syarikalah, qadiman, baqiyan, mukhalifan lil hadits, qadiran muridan ila akhirih. Dan punya rasul ila akhirih. Ma'a hadzal ijma', paragraf setelahnya, hasala khilafun baina hadhil firaq fi umur wa tafsilat tata'allaqu bi hadhil aqaid. Yang sudah dijelaskan di mana? Takaffala ulamaul kalam bi syarhiha. Yang disyarah oleh para ahli ilmu kalam. Terus menjelaskan wa bayanikum kauniha mu'aththira ala aslil iman aw ghairi mu'aththira. Sambil menjelaskan juga ada yang berpengaruh kepada iman, ada yang tidak berpengaruh. Tapi hal itu falaisa min mawdu'i bahthina. Oke ya? Tapi hal itu laisa min mawdu'i bahthina. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah wa mawdu'ul bahthi huwa tilkal aqaid allati fashat bainal awam wa la tantasibu ila ta'ifatil ma'rufah. Tapi yang jelas dia terkenal bagi orang-orang. Ini penting banget nih, menjangkiti orang-orang. Yang pertama nih, sudah ya. Ya'taqidu ba'dul 'ammah anna Allah Ta'ala fi jihad. Allah ada di sebuah tempat. Wa qad ikhtara ba'dul ulama adama kufri sahibi hadil aqidah. Orang yang mengatakan Allah berada pada sebuah tempat, ada pada sebuah arah lah ya. Tidak kafir. Idza ta'assara alaihi fahmu nafil jihad. Karena kalau sulit baginya memahami Allah tidak ada di jihad. Oke ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidak kafir kalau sulit baginya Allah tidak di jihad. Gimana caranya? Kalau sulit kayak gitu enggak kafir. Waqtara ba'dhum at-tafsil, sebagian mengatakan tafsil. Maksudnya bagaimana? Ini i'taqada anna Allah Ta'ala fi jihadil 'ulu lam yakfur. Kalau bilang Allah di atas, maka tidak kafir. Li anna jihadal 'ulu fiha rif'ah wa syaraf. Karena jihad yang mulia. Wa ini i'taqada jihatas suf kafar. Li anna jihatas sufl fiha khissah, adanya kehinaan. Oke, berarti gitu ya. Berarti ada yang bilang tidak kafir sama sekali kalau sulit memisahkan ada sesuatu tidak ada jihad itu sulit, nggak apa-apa. Ada juga yang bilang tafsir, kalau bilangnya kalau jihad di mana atas nggak apa-apa, kalau di bawah nggak boleh. Yang kedua, ini ya akidah awam nih. Qad ulima min ad-din anna wahya tasyri' wa inzal al-ahkam at-taklifiyah in qata'a bi mawtin nabi, ya kan? Wahyu tidak ada lagi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Fayajibu ala kulli muslim an ya'taqida annahu la nasakh, enggak boleh yakin harus ada, tidak ada nasakh, tidak ada taghyir fil ahkam. Gitu aja ya. Oke, tetapi iltabasal amru ala ba'dil 'ammah. Muncul sebuah kesamaran bagi sebagian orang-orang umum. Fa'taqada anna Jibril alaihi salam la yanzilu 'alal ardi ba'da mautin nabi aslan. Enggak turun lagi sama sekali. Nah, gara-gara apa? Wajarrahu ila hadzal i'tiqad, yang menariknya kepada keyakinan ini adalah marawahu ba'dun nas, sesuatu yang diriwayatkan oleh sebagian orang, yaitu lawahnya ba'di. Tidak ada wahyu setelah saya. Fa fuhima min hadza annahu la haitsu la yakun wahyun ba'da nabi. Ketika tidak ada wahyu lagi setelah Muhammad, berarti wa Jibril la yanzil ilal ard. Kenapa? Karena Jibril la yanzil ilal ard illa biwahyi. Wa hadza li'tiqad khata' li'anna dzalikal khabar asal dzikruhu wa safahu ba'duhum bil wadha. Karena sebagiannya mengatakan hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Oke, kalaupun seandainya kita mengatakan hadis ini benar, wa ala fardhi sihhatihi fa huwa innama yanfil wahya ilal anbiya bi syar'in
Maksudnya apa? Kalau seandainya hadisnya benar, maksudnya adalah itu yang dinafikan adalah wahyu kepada Nabi membawa syariat. Nah, yang tidak ada itu wahyu kepada Nabi membawa syariat, bukan berarti tidak bisa turun. Wala talazuma baina hadza wa baina adami nuzuli Jibril ila ardh. Dan tidak mesti kalau tidak ada wahyu berarti tidak turun ke bawah bumi. Maka faqad yanzilu ilal ardh litablighi khabar, ya kan? Bisa jadi turun tetapi bukan membawa syariat tetapi membawa kabar berita, gitu ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan tuh waqad ja'a fi haditsin rawahul Muslim auhallahu ta'ala ila Isa anni akhrajtu ibadan li la yadali ahadin bi qitalihim fahawil ibadi ila taur. Tuh, faqad tadamana hadzal hadits anna Allah ta'ala auha ila Isa yukhbiruhu bi annahu akhraja ibadan ila akhirih. Dari sini wahyu ini siapa yang nyampain? Nanti di pas Nabi Isa turun kemarin kan ya? Nabi Isa turun, nanti dikasih wahyu kan? Ya. Disuruh ngungsiin hamba-hambanya ke Tur. Siapa yang wahyuin? Paling bawah banget, baris keempat sebelum akhir. Wa min hadza yatabayyanu anna Jibril yanzilu ba'da nautin nabi ilal ard, yaitu nanti pas zaman Nabi Isa, wa annahu yukhbiru bi asya la tata'allaqu bi tajdidi syar'in. Membawa syariat apa enggak? Enggak, tapi ngasih tahu kepada Nabi Isa bahwasanya kamu disuruh begini. Itulah ya. Berarti turun lagi tetapi tidak membawa syariat. Yang ketiga, nih. Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Di surga kita enggak bakal sedih. Ustufida min hadhil ayah anna ahlal jannah yukhatabuna bihadzal qaul. Enggak sedih dan enggak takut. Adal ala anna darat thawab laisat kad dunya fannasu fid dunya yakhafun wa yahzanun muqtadiyatin da'at ila dzalik. Amma fi dari thawab, ini yang kesalahannya nih. Fala khaufun min adu aw luhuqun min darar wala huzna li zawali ni'mah aw faqad walad atau kehilangan anak aw isabah bimarad. Fal ayah hina idzin tufhimu anna syakhsa mata dakhala al jannata amina min nuzulil masaib, tidak terkena musibah lagi, wa amina makrullah, bahkan tidak terkena siksa Allah, bi khilafi halihi fid dunya. Ini yang dimaksud dengan dari ayat, maksudnya di akhirat itu tidak akan lagi ada musibah, tidak akan lagi mendapatkan siksa Allah kalau sudah di surga. Tara'a ala hadhil aqidah, keyakinan yang benar kan kayak gitu ya, maksudnya kan? La tahzanu itu maksudnya kalian tidak akan mendapatkan musibah lagi, tidak akan kehilangan anak, tidak akan sakit ila akhirih. Tapi yang mereka tara'a ala hadhil aqidah ma ja'alaha awsa' min dzalik. Jadi orang awam memahaminya memang tidak ada sedih sama sekali. Kalau yang tadi kan ayatnya yang dimaksud apa? Tidak ada sedih itu maksudnya tidak kena sakit, tidak kena musibah dan lain-lain. Nah, faqad yataqada ba'dul 'ammah annal jannah laisa fiha huzun aslan. Tidak punya sedih sama sekali. Wala nadima 'ala syai'in aslan, tidak ada penyesalan sama sekali. Falaysa fiha huznun 'ala 'adamil iktsar min 'amalil khair. Tidak ada kesedihan karena tidak melakukan banyak amal baik, wala 'ala fi'li syarr, dan tidak ada penyesalan karena telah melakukan keburukan, tidak ada. Kata mereka, keyakinan mereka, hadza yaruddu, ini dibantah dengan ma warada, dengan hadis yang mengatakan bahwasanya ahlul jannah idza dakhalul jannah wa 'arafu rabbahum ma'rifatan zaidatan 'ala ma'rifatihim lahu fid dunya nadimu 'ala ma qassaru fi haqqi rabbihim. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya ahli jannah setelah di surga ternyata ada orang yang makrifahnya lebih dari makrifah dia. Mereka akan menyesal kenapa dulu di dunia tidak melakukan banyak amal. Berarti ada penyesalan nggak di akhirat? Ada. Ulangi ya. Ahlul jannah idza dakhalul jannah wa 'arafu rabbahum ma'rifatan zaidatan 'ala ma'rifatihim lahu fid dunya nadimu 'ala ma qassaru. Mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kelalaian mereka di dunia. Wa fi khidmatihi. Kadzalika yari, terdapat juga hadis yang mengatakan bahwasanya apa? An-zuna itu apa zina kan? Idza dakhalul jannah wa tajadalahumul haq, mereka melihat Allah, fankashabalahum ma hum alaihi minal khasasa, mereka mengetahui bahwasanya mereka itu hina banget, wal jahal bi rabbihim, mereka enggak tahu Tuhan mereka, wa alimu ma huwa alaihi fil jalal wal 'azamah wal kibriya wal qahr wal ghalaba wa sa'atir rahmah nadimu wastahyau hatta yusha alaihim muddah.
mereka tahu mereka itu ternyata hina banget. Dan wa alimu ma huwa alaihi, Allah itu sangat mulia banget, al-jalil. Allah itu sangat kuat banget, al-kibriya, al-qahar. Dan banyak rahmatnya mereka nadimu, mereka menyesal, wastahyu, mereka malu. Ya Allah, kami hina, ternyata Allah Maha Agung. Mereka malu hatta yusha alaihim. Yusha alaihim itu artinya pingsan, biasanya artinya sampai mereka pingsan suatu waktu. Wa inda dzalik yaqulu man asalahu Allahu minaz zina. Orang yang dijaga Allah dari zina berkata, laqad khassana rabbuna fi hadzal waqt bi jami'i ni'amih. Alhamdulillah ya, kita dapat nikmatnya. Nah, fa idza afaqa ahlul ghasyah tadi, para pezina tadi yang sudah siuman, ketika sudah siuman, hasala lahum min kamalil ma'rifah ma la yukayyab. Ternyata mereka mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan, tidak terperi. Wa qad warada an Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah laisa yatahassaru ahlul jannah illa sa'ah. Yang rasa itu sedih. Ahlul jannah tidak akan bersedih illa ala sa'ah, kecuali terhadap waktu marrat bihim lam yadhkuru smallah, kecuali sedihnya atas waktu yang lewat tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir ya. Berarti hadis-hadis ini menunjukkan langsung paragraf setelahnya, fahadil ahadits tadullu ala anna fil jannati huznan, ada kesedihan. Yahsulu li ba'dhin nas ala ma fatahu min fi'lil khair di dunia. Kesedihan atas apa namanya? Apa yang mereka tinggalkan di dunia, yaitu perbuatan baik. Fa'tiqadu annahu la huzna fil jannah aslan mukhalifun limastufida min hadhil ahadits. Tapi pertanyaannya, wa yara anna hadzal i'tiqad la yukhriju sahibahu minal iman. Kesalahan i'tiqad di sini tidak mengeluarkannya dari keimanan. Boleh, masih tetap ya, enggak apa-apa ya. Yang keempat nih, yang parah nih. Al-auliya, itu wali adalah man jahada fillahi haqqa jihadih. Ya kan? Orang yang mulia lah ya, orang yang melakukan amal-amal soleh. Baris keempat, wa qad yukrimuhullahu ta'ala bi idhari amril khair. Terkadang dikasih Allah apa namanya? Amrul khair lil 'ada, hal yang luar biasa. Nah, tapi di sini yang perlu kita garis bawahi 3 baris sebelum akhir, wa ma'a dzalik falaisa lahu tasarruf fil 'alam. Mereka tidak punya kuasa di alam semesta ini dengan ihya, menghidupkan atau imata atau mematikan. Mereka tidak punya kuasa. Oke ya? Oke. Tapi perlu diperhatikan juga walamannya, dan tidak ada salahnya, tidak mustahil Allah memberikan karamah, ya kan ya? Allah memberikan karomah itu tidak ada salahnya, tetapi mereka tidak punya kuasa. Oke, ini hadza huwa ma jaa bihi dinu al-islami fi sya'nil auliya. Maksudnya bagaimana? Falam yarfa'hum ila darajatil ilah awin nabi, tidak mengangkat sampai ke derajat Tuhan dan nabi, walam yanzil bihim, dan tidak merendahkan mereka ke derajat sama dengan hamba-hamba biasa atau hamba yang al-usah, al-mariqin minaddin, orang-orang hamba-hamba yang bermaksiat, yang tidak taat kepada agama. Oke, berarti gitu ya. Jadi kita memposisikannya tengah. Mereka hamba yang luar biasa, tetapi nggak sampai nabi dan bukan Tuhan. Amma tariqul ifrat. Kemarin ingat ifrat apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya apa? Alladzi salaku ba'dul amma fi sya'nil auliya, yaitu apa? Mereka mengangkat derajat para wali. Wa yatlubuna minhum qada' masalihihim. Mereka meminta agar hajat mereka dipenuhi melalui dari para wali. Wa syifa mardahu wa tasarruf fi ba'dil makhluqat. Jadi mereka meminta para wali untuk memenuhi kebutuhannya, menyembuhkan yang sakit. Ila akhirih fa huwa syirkun. In kanu yusawwunahum bil ilah. Kalau mereka menyamakannya dengan Tuhan. Kalau mereka menyamakan dengan Tuhan berarti iya kan ya? Kalau yakin bahwasanya mereka punya kekuatan sama kayak Tuhan berarti syirik kan? Yeah. Oke. Wa amma tariqut tafrid. Adapun cara lalai, alladzi salakahu ba'dul mutafarniji. Mutafarniji itu orang kebarat-baratan. Mutafarnijin itu orang yang kebarat-baratan. Yaitu mengatakan bahwasanya at-taswiyah bainal wali wa baina man farrata fi dini. Menyamakan antara wali dan manusia makhluk biasa.
Maka fartaqabal fawahish ma dhahara minha batal, menurut mereka wali itu melakukan perbuatan buruk juga. Fahuwa qata'un aidun, enggak lah, wali itu orang yang suci kan? Enggak melakukan keburukan. Kalau melakukan keburukan pun pasti akan diingatkan oleh Allah. Oke ya? Enggak mungkin min haitsu, karena apa? Karena di situ berarti ada at-taswiyah bainal muhsin wal musi. Oke ya? Setelah ayat 1 2 3 4 5 6 baris ke-6, maka faktorik al-wasat bagaimana? Faktorik al-wasat fi dzalika huwa annal wali ibadillah alladzina ishtaru al-akhirah. Mereka membeli akhirat, meninggalkan dunia. Oke ya? Ila akhirih. Tapi baris ketiga paling kiri nih. Wa in kanu ghairu ma'sumin, tapi mereka enggak maksum. Haula ila syakka anna lahum al-manzilah al-'ulya. Jelas mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Falamani aminal iktar min ziyaratihim, boleh kok mengunjungi mereka lilit ti'ad, untuk mengambil pelajaran, wa ta'asibihim, agar mengikuti jejak mereka. Oke ya. Fa'atiqad ayyut tarafainil madhkura ini la yukiruddin. Menganggap wali itu kayak manusia biasa melakukan banyak dosa, enggak boleh. Menganggap mereka kayak Tuhan juga enggak boleh. Oke, yang kelima. Oke. Ja'ad dinul islami mutahhiran lin nufus minal aqaid al-fasidah fa arsyadan nas ila anna masdaran naf'i wad dar huwa Allah, ya kan? Sumber kebaikan dan sumber keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baris ketiga, wal wajib ala kulli muslimin an ya'taqida dzalik. Nih, tapi walakin ba'dul amma idza hasala lahu khair aw syarr inda suknada. Jadi ada orang kalau tinggal di rumah inda suknada, tinggal di rumah. Au milki dabbah, punya kendaraan atau punya hewan tunggangan, onta, kuda. Au iktiron bi zaujah, atau punya istri. Mereka akan menyangkut pautkan keburukan dan kebaikannya dengan tiga hal ini. Dipahami? Jadi, saya dapat burukan mesti gara-gara tinggal di rumah ini. Saya mengingatkan mesti gara-gara kendaraan ini, pasti gara-gara perempuan ini. Iya kan gitu kan? Kata nih, ya'taqidu anna dzalikal khair aw syarr min hadhil asya. Dari tiga hal itu. Wa ya'tamidu fi dzalika, mereka bersandar kepada zahir hadis yang bilang asyu'mu fidda. Keburukan ada di rumah, perempuan dan kuda. Hadzal i'tiqad khata jiddan. Fa inna ayya wahidin min hadhil umur ats-tsalatah la yasluhu masdaran li khairin aw syarr. Bukan sumber kebaikan atau sumber keburukan. Enggak boleh difahami seperti itu. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan dua cara. Yaitu cara yang pertama nih, memahami hadis tadi asyuku kan? Keburukan itu maksudnya bagaimana? Nih. Hadhil umur ats-tsalatah minal asbab al-'adiyah. Tiga hal ini adalah sebab adi. Sebagaimana kalian misalnya api biasanya membakar. Maksudnya di sini kadang kadang hal ini menjadi sebab syu'am, menjadi sebab keburukan. Maka dikatakan bima'na anna adatullah jarat ala isda'il khair aw ilhaqi syarr. Adat Allah, hukum Allah ketika memberikan kebaikan atau memberikan keburukan bibadil ashkhas, kepada sebagian orang bersamaan dengan inda sukna ba'did duar, ketika menempati sebagian rumah atau memiliki sebagian tunggangan, awil ikhtiran bibadil nisa, atau bersamaan dengan sebagian perempuan. Maka tiga hal ini sebagai tanda doang, fatakunu hadil asya amarat alal khair. Tapi yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mujid likullin minha huwallah. Tetapi mereka sebagai tanda-tanda saja. Jangan pernah meyakini bahwasanya perempuan ini yang menyebabkan saya, enggak. Jangan sampai meyakini. Tapi itu sebagai pertanda saja, sebagai sebab adi saja. Atau cara yang kedua memahaminya bagaimana? Al-murad min syukmida. Ini cara yang kedua nih. Wa ma dzukira ma'aha, yaitu apa? Dijelaskan mabuyina, dijelaskan di hadis lain. Yang dimaksud syukmuddar dijelaskan di hadis yang lain, yaitu apa bilang? Qalat ya Rasulullah, ma syukmuddar? Apa yang dimaksud syukmuddar? Yaitu diqu masahatiha, sempit ruangannya, wa khubthu jiraniha, yaitu tetangga yang buruk. Qila famas'ud dabah, kalau keburukan dabah itu apa? Man'uha dhahraha, enggak bisa dinaikin.
Wa su'u khuluqiha, enggak nurut. Su'u khuluqiha itu akhlaknya enggak nurut. Qila fama syumul mar'ah ukmu rahimiha, enggak bisa punya anak. Wa su'u khuluqiha, akhlaknya buruk. Jadi maksudnya keburukan ada di 3 hal ini. Maksudnya ketika perempuan begitu, ketika rumahnya begini, ketika kudanya begini, itu maksudnya asyumu fi hadhihi talata. Min hadza yatabayyanu annahu idza kana ba'dul 'ammah yataqidu anna masdar naf'i wa dharr wa ahadul madhkurat yakunu mukhalifan lima ja'a bid-din. Kalau meyakini memang asalnya dari 3 hal itu, maka itu boleh. Kayak jimat lah ya kita ya. Jimat. Oke. Yang keenam, iqtadat hikmatullah ta'ala fi tadbiri nizami mulkihi an yakuna fi naw'il insani al-ghani wal faqir. Hikmah Allah dalam penciptaan makhluknya, dalam manusia itu ada yang ghani, ada yang fakir kan? Ada yang dhaif, ada yang dhaiful aqli, ada yang kamil, ada yang alim, ada yang jahil. Insan madani itu apa? Makhluk sosial. Bitab'ihi memerlukan zariyah, memerlukan soni' bil hiraf ad-dani'ah, dengan profesi-profesi yang hina seperti haddad, tukang besi, qassab, khayyat. Qassab itu kemungkinan tukang daging ya, atau tukang asuk. Khayyat tukang jahit, hajjam. Wal hiraf ar-rafi'ah, as-sa'ir. Sa'ir itu apa? Pengrajin emas atau perak. Sa'ir yang suka nyetak perak emas. Wa tajir wa tawjih kulli wahidin ila akhirih. Maka fahabbal faqir dhaifal aqli fil hiraf ad-dani'ah. Allah menjadikan orang-orang fakir itu punyai hiraf ad-dani'ah. Wa habbal faqir al-kamil al-aqli fil hiraf asy-syarifah. Wa ja'ala qiwamal fariqaini al-aghniya yantafi'una bi ghinahum wa yanfa'una bi hirafihim. Gimana? Orang fakir yang apa? Lemah akalnya, profesinya profesi-profesi yang hina atau profesi yang bawahan. Orang fakir yang akalnya besar, profesinya profesi-profesi yang mulia. Kemudian mereka berdua bisa hidup gara-gara apa? Orang kaya. Iya kan? Karena orang kaya yang membelinya. Iya kan? Maka waja'ala qiwamal fariqain. Qiyam itu apa? Kehidupan lah boleh. Tonggak hidup orang farik tadi yang punya profesi itu adalah para orang-orang kaya. Karena orang kaya yang membelinya. Yantafi'una bihinahum, mereka memanfaatkan kekayaan mereka. Oke. Maka fa'atal faqira ni'matal aqli awil ilmi. Orang fakir diberikan nikmat akal, wa atal ghaniyal ajil ni'matal mal. Wa takhsis kulli wahidin min haula bi ni'matin khassah limaslahatin ta'awun ala radid tawa'in. Seandainya udah ma'akil, alim, punya harta, walau atal aqilal alima al-mala wa haramal jahil. Harama ya menghalangi orang jahil yang al-aqli minal mal dari harta, lakana zaliman. Maksudnya apa sih di sini? Enggak adil. Dikiranya orang-orang itu kok enggak adil ya, kita suruh kerja mereka enggak kerja, misalnya kayak gitu. Ila akhirih. Nah, nanti dikatakan nih, fal wajibu ala kulli muslim, yang wajib nih i'tiqadu anna tawzi'an ni'am 'ala al-wajhi alladhi dhaharat bihi fil kharij tabi'un lil masalih. Mesti ada maslahatnya gitu aja. Wa laysa min qabili wad'i syai'i fi ghairi mahallihi. Jangan kamu kira ini adalah menempatkan sesuatu kepada bukan tempatnya. Akidah yang salahnya bagaimana? Wa qad tara'a 'ala hadhihi al-'aqidah anna ba'dal 'amma wal mulhidin ya'taqidu anna shahibal 'ilmi aw al-'aqli ahaqqu bil mal. Orang yang berilmu lebih berhak mendapatkan harta daripada jahil. Wa ghafala an kaunil aqli awil ilm. Dia enggak sadar bahwasanya akal atau ilmu min anwa'in ni'am al-jalilah. Nikmat-nikmat yang besar juga. Wa hadza fil ma'na i'tiradun 'ala Allah fi fi'lihi. Fala yasugh ay fala yajuz li muslimin an ya'tadda dzalik. Tidak boleh membiasakan hal itu. Ya'tadda atau ya'tadda, menganggap hal itu gitu. Yang ketujuh. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi qissatil mi'raj anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama arada al-uruj ila sama. Ketika pengen naik ke langit, nusiba lahu mi'raj. Dibuatkan tangga lah. Fa'araja alaihi ila sama. Dia naik ke langit. Wa huwa alladhi i'tamadahul katsirun, ini yang dipegang oleh sebagian para penulis dalam bab Isra Mi'raj ini. Tapi fayajibu qaidah.
Cukup sampai sini saja, nggak boleh ada tafsilannya. Nah, wa qad ishtuhiru 'inda ba'dil amah. Ternyata sebagian amah masyhur di kalangan mereka, anna nabi lama aradal uruj sa'ida ala sokhrati baitil maqdis. Beliau naik ke sokhroh, batu yang ada di Baitul Maqdis. Lalu raqibal buraq, sama nanti sokhroh batunya miring. Wartafa'at, lalu dia lurus lagi litulhiqahu, untuk menyelamatkan Nabi agar tidak jatuh. Fa'amsakat hal malaikah, lalu dia ditahan oleh para malaikat. Fa fi tarafin minha atharu qadamihi syarif. Di ujung batu itu ada bekas kaki Nabi Muhammad SAW. Di ujung yang lain ada bekas tangan para malaikat, jari-jari malaikat. Fahiya waqi'atun fil hawa. Kejadiannya adalah di langit, maksudnya di udara. Wa qad inqata'at min kulli jihah. Tidak nyambung kepada apapun. Jadi beliau nanti naik batu, buruknya di atas batu, lalu ditahan oleh malaikat. La yumsikuha illa alladhi yumsikus sama. Tidak ditahan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ukdzubah la yasluhu lil muslimin an yahtaqidaha. Ini bohongan saja, tidak boleh diyakini. Walil awam bid'un katsira fil aqaid wa ghairiha ta'arrada li sarbiya katsirun minal ulama. Dijelaskan oleh banyak ulama fi mu'allafatin khussisat bidzalik, seperti al-ihtisam lisyatibi wal madkhal lil ilhad. Ada pertanyaan? Terakhir saya kasih ini terkait barangkali nanti terkait jism ya, barangkali nanti bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini singkat saja. Segala hal di dunia ini al-mumkin. Segala hal di dunia ini yang namanya al-mumkin. Segala sesuatu yang mungkin di dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jauhar, ada arad. Arad nanti ada 9 yang masuk ke dalam nanti dalam buku. Kalian akan belajar ini dengan bagus dalam kitab namanya buku Maqulat Asyr. Arad ada 9 kategori, secara umum ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arad itu apa saja? Ada sifat, yang kayak misalnya warna, sifat marah, sifat ngerti. Jadi nanti ada yang namanya kaif. Ada yang namanya bentuknya 3 dimensi, nanti ada yang namanya kam. Bertempat, ada yang namanya makan. Berada pada waktu, mata. Kemudian dia punya hubungan dengan yang lainnya, nanti ada idhofah. Tidak ada macam-macam, ada fi'al, ada infi'al. Kemudian ada ihatoh, itu namanya apa? Ada walda. Kemudian ada satunya adalah namanya istimal atau apa sih? Ada makalah satu lagi. Oke, jauhar. Nah ini, mata ini semuanya menempel kepada jauhar. Nah jauhar, kalau menurut mutakalimin ahli ilmu Islam ada 2. Ada jauhar mufrad, ada jauhar murakkab. Jauhar esensinya lah. Esensi ini kemudian ketempelan hal ini. Jauhar mufrad itu adalah yang tidak bisa terbagi. Kenapa harus ada jauhar mufrad? Karena agar menetapkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang qadim kecuali Allah dan sifatnya. Maka harus ada jauhar mufrad. Jauhar mufrad ketika bergabung dengan jauhar yang lain terjadilah murakkab. Itu yang kita sebut sebagai jism itu berarti adalah gabungan jauhar mufrad dengan arad. Iya. Jism ini kalau ada di dunia mesti ada aradnya. Nah, makanya jism mesti berpasangan dengan arad. Mesti jism itu ada warnanya. Tapi kalau dari jism itu apa? Ya itu yang ketempelan ini. Itu jism, ketempelan warna, ketempelan sifat, ketempelan dia berada di tempat, namanya jism. Tempelan warna. Bagi satunya, pendapat satunya mengatakan jauhar nanti ada 5. Ada yang nggak ada yang namanya jauhar mufrad. Menurut falasifah, karena ini aslinya ilmu falasifah. Menurut falasifah, ini menurut mutakalimin. Kalau yang ini menurut mutakalimin, kalau nggak salah cuma ada 5. Kalau yang ini 9, berarti menurut falasifah. Falasifah bilang jauhar itu yang pertama ada yang namanya madda, materi. Jadi kalau yang jauhar, kalau yang mutakalimin nggak mungkin ada yang namanya madda. Menurut mereka madda itu qadimah.
Berarti ada yang kodim selain Allah. Dan ini yang kemudian mereka dikabarkan. Karena ada yang kodim selain Allah. Selain Allah. Nah, kodimah. Yang kedua, madah ini kemudian nanti ada surah namanya. Madah dan surah bergabung jadilah jismun. Jismun itu gabungan antara madah dan surah. Kemudian yang keempat ada lagi. Namanya adalah nafsun. Nafsun atau ruh. Ruh menurut mereka adalah jauhar, tapi jauhar yang bukan madah. Ini madah nih, materi nih. Ruh itu yang kemarin kita bilang jauhar mujarrad, yang tidak ada madahnya. Jadi kalau dibilang jauhar yang nggak ada madahnya gimana? Iya itu jauhar. Maksudnya jauhar apa? Tidak menempel di yang lain. Yang dimaksud arad apa? Sesuatu yang menempel kepada yang lain. Kalau nggak menempel nggak mungkin ada. Kalau jauhar itu berdiri sendiri. Namanya maqam binafsihi. Nah, jauhar ada yang mujarrad, yaitu tidak bermadah. Tidak bermadah berarti tidak berfisik lah. Ya kan maksudnya sebenarnya tidak berfisik, yaitu nafsu atau ruh. Lalu ada yang namanya yang kelima namanya akal. Akal ini bukan akal ini ya. Akal di sini adalah yang kemarin mereka disebut sebagai malaikat. Mereka punya pengaruh akal ini. Karena nanti akal itu menurut falsafah ada Tuhan, ada akal 1, akal 2, akal 3, akal 4, akal 5, akal 6, akal 7, akal 8, akal 9 sampai akal 10. Al-aqul al-asyara. Akal 10 nanti berpengaruh kepada alam dunia ini. Ini menurut mereka. Jadi akal di sini bukan akal ini. Ini biar ngerti saja maksudnya jauhar kayak gimana ya. Jauhar itu berarti nanti kalau ditanya biasanya didefinisikan adalah bolehlah. Nah, tapi ada definisi yang ini khusus, kalian nanti belajar sendiri di ilmu itu. Biar akidahnya lebih jelas lagi. Oh, yang dimaksud ilmu akidah itu begini. Nanti misalnya Allah contohnya apa? Mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafs, itu lebih jelas lagi kalau kalian tidak mau belajar. Kalian juga akan ngerti nanti kenapa para ulama berbeda pendapat nih. Ada yang bilang Allah fi makan, Allah laisa fi makan, ila akhirih. Jadi kalian ngerti secara ngerti-ngertinya enggak sekedar tahdir doang. Enggak sekedar tahdir doang. Kalian akan ngerti, kalian akan memaklumi satu sama lain lah. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Yang perlu diulang dengan tanya ya. Kalian ada pertanyaan? Setelah latihan soal, tinggal dikirim aja nanti kita coba jawab. Ada pertanyaan? Cukup? Bitaufiq untuk kawan-kawan semuanya. Doanya sila. Itu kan? Mau ada lagi? Yang nggak mau korar? Boleh. Next time. Udah buru-buru ujian ya. Doa. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafara an dhikrihil ghafirun. Foto kali ya? Foto sih. Saya masih belum kenal semuanya.